India, negara yang identik dengan goyang Bollywoodnya ini, bukan hanya dikenal dengan keeksotisan budayanya, tapi juga terkenal sebagai negara penghasil pisang terbesar di dunia. Selamat datang kembali di Munandar TV. Membicarakan budidaya pisang di India, maka kita membicarakan tentang teknik budidaya pisang yang terencana, terorganisir, dan terpadu hampir di semua wilayah di India. Ini juga yang menjadi alasan mengapa India sejak tahun 2017 mampu menghasilkan rata-rata 29 juta ton pisang per tahun dan menjadikan mereka sebagai penghasil pisang terbesar di dunia untuk saat ini. Diikuti Filipina di peringkat kedua, Cina di peringkat ketiga, dan sementara Indonesia ada di peringkat ke-8 dengan rata-rata produksi per tahun 7,5 juta ton. Pisang memang merupakan komoditas ekspor utama di India. Tak heran jika 70% lahan pertanian di India merupakan lokasi budidaya pisang. Pola budidaya yang intensif menjadikan India dengan pisang unggulannya Cavendish Grand 9 menjadi penguasa pasar pisang di Asia untuk saat ini. Lalu bagaimana cara petani pisang di India melakukan proses budidaya pisang? Apa bedanya dengan negara-negara lain? Ada beberapa pola budidaya yang menjadi standar operasional prosedur atau SOP dari petani pisang India. Berikut akan saya sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah mereka selalu menggunakan bibit dari kultur jaringan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit bawaan bibit. Karena memang inilah salah satu tujuan utama dari penggunaan bibit kultur jaringan. Selain itu, bibit kultur jaringan juga menjamin hasil panen yang serempak. Walaupun ada juga yang menggunakan bibit dongkelan atau bibit hasil perbanyakan dengan metode PIF atau BIT, tapi kualitas dan keseragaman bibit tetap diperhatikan. Yang kedua adalah pengolahan tanah secara berkala. Biasanya dilakukan 2-3 kali selama masa tanam. Hal ini bertujuan untuk meregenerasi bagian perakaran, sehingga tercipta kondisi lahan yang selalu seperti baru.
Rage on that beat, going crazy. Proses ini juga sekaligus bertujuan untuk penyiangan gulma, sehingga penggunaan herbisida jarang dilakukan. Mesin power tiller VST Sakti 130 Di ini adalah yang umum mereka gunakan di sana. Mesin yang cukup ekonomis menurut mereka dan memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap semua jenis tanah. Yang ketiga adalah intensitas penggunaan pupuk organik yang lebih tinggi daripada pupuk kimia. Bukan rahasia lagi kalau pupuk organik memang memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam menyuburkan tanah. Hal ini sejalan dengan kepercayaan mayoritas orang India yang selalu mengutamakan untuk bersahabat dengan lingkungan atau alam. Menurut mereka, penggunaan pupuk kimia yang berlebih dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah, dan itu bertentangan dengan kepercayaan mereka. Walaupun begitu, mereka masih menggunakan pupuk kimia di saat-saat tertentu, seperti pada fase generatif tanaman pisang, tapi itu juga masih dalam jumlah yang cukup wajar. Proses budidaya yang terorganisir dan terpadu menjadikan pisang di India sekarang yang terbaik di dunia. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan edukasi terhadap para petani pisang. Tentu saja ada campur tangan pemerintah di sini. India tidak besar begitu saja. Semoga video ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua, dan tentu saja dapat menginspirasi sahabat-sahabat para petani pisang di Indonesia. Walaupun begitu, kita patut berbangga dengan apa pencapaian kita yang sudah ada di Indonesia saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi untuk sahabat-sahabat semua. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu getah, salam petani pisang.